Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah pembelajaran 1. Materi ini ada di halaman 59 sampai dengan 69. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi subtema 2 kebersamaan di sekolah. Tampak pada gambar ini adalah gambar kebersamaan Siti bersama teman sekelasnya dan juga ibu guru kelas 2. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Ayo mengamati anak-anak upacara bendera. Tampak pada gambar di sini warga sekolah Siti sedang melaksanakan upacara bendera. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Ayo berlatih anak-anak, simak dan dengarkan dongeng yang akan disampaikan guru. Ayo dengarkan cerita fabel ikan dan burung. Baik anak-anak, di sini ibu akan membacakan ceritanya, anak-anak menyimak. Ikan dan burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak hanya terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralih oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing berkelihatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralih pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang, agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan.
"Hai ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga aku tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu sehingga aku tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," kala si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai?" ajak si ikan. "Wow, ide bagus, aku setuju," taut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Baik, dari fabel yang sudah Ibu bacakan, ada amanat atau pesan moral yang bisa kita dapatkan, yaitu dalam berteman kita harus mau saling membantu atau saling menolong. Ayo berlatih anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Soal nomor 1, siapakah tokoh dongeng yang disampaikan guru? Ini jawabannya, tokoh dongeng yang disampaikan guru adalah ikan dan burung. Soal nomor 2, di manakah tempat dari cerita tersebut? Tempat cerita tersebut adalah di pinggiran sungai. Lanjut ke soal ketiga anak-anak, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Jawabannya, cacing yang akan dimakan oleh burung hidup di dasar sungai. Soal keempat, burung ingin membantu ikan dengan cara, jawabannya mengambil biji-bijian. Soal kelima, ikan ingin membantu burung dengan cara, jawabannya menangkap cacing di dasar sungai. Soal nomor 6, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka, jawabannya menjadi sahabat dan saling membantu. Ayo berdiskusi anak-anak, ayo diskusikan tentang sikap hidup rukun di kelas. Tuliskan hasil diskusimu. Sikap hidup rukun di kelas. Hasil diskusi, sikap hidup rukun di kelas yaitu yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, mau berbagi. Ketiga, mau bekerja sama. Keempat, mau menerima perbedaan. Dan yang kelima, saling membantu. Ini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Ini hasil diskusi. Contoh sikap hidup rukun di kelas yaitu yang pertama, melaksanakan piket kelas bersama. Kedua, melaksanakan tugas kelompok bersama. Yang ketiga, bermain bersama teman saat jam istirahat. Yang keempat, berbagi bekal dengan teman. Dan yang kelima, mengantar teman yang sakit ke UKS. Membuat kartu pecahan anak-anak. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Tampak pada gambar di sini, di gambar yang pertama, daerah atau bagian yang berwarna ungu di sini menunjukkan pecahan setengah atau 1/2. Karena yang berwarna ungu ini merupakan satu bagian dari 2 bagian yang sama. Ke gambar kedua, yang berwarna ungu ini menunjukkan pecahan 1/3 atau sepertiga anak-anak, karena merupakan satu bagian dari 3 bagian yang sama. Dan di gambar ketiga, bagian yang berwarna ungu ini menunjukkan pecahan 1/4 atau 1/4. Karena yang berwarna ungu ini merupakan satu bagian dari 4, 1, 2, 3, 4 bagian yang sama. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Ini untuk gambar yang pertama, pembagian tidak sama besar. Yang berwarna ungu lebih sempit atau lebih kecil daripada yang berwarna putih. Berarti ini bukan pecahan setengah. Ini pembagian sama besar. Kalau satu bagian utuh ini dibagi 2 sama besar, satu bagian yang berwarna ungu ini bisa disebut pecahan setengah atau 1/2.
Ayo berlatih anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Soal nomor 1, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Pada bangun yang pertama ada bangun persegi panjang anak-anak. Banyak bangun di atas, semuanya ada 1, 2, ada 2. Bagian warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan karena warna biru merupakan satu bagian dari dua bagian yang sama. Ini bisa dinyatakan sebagai pecahan 1/2 atau setengah. Soal kedua anak-anak, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Tanpa pada gambar di sini ada 3 bangun bintang anak-anak. Banyak bangun di atas adalah 3. Ibu tulis 3 di sini. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan karena warna biru merupakan satu bagian dari 3 bagian yang sama, maka bisa dinyatakan sebagai pecahan 1/3 atau 1/3. Lanjut ke soal ketiga anak-anak, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Tampak di sini ada bangun segi 6 beraturan anak-anak. Bangunnya ada 1, 2, 3, 4. Banyak bangun tersebut adalah 4. Bangun warna biru dapat dinyatakan pecahan. Warna birunya ada 1, semuanya ada 4. Satu bagian yang sama dari 4 bagian yang sama, ini bisa dinyatakan sebagai pecahan 1/4. Lanjut ke materi ayo berlatih kita anak-anak. Pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Kita mulai dari soal yang pertama adalah setengah atau 1/2. Gambar yang kiri yang berwarna biru di sini ini lebih sempit atau lebih kecil dibanding yang warna putih. Tidak sama besar dalam membagi, berarti bukan pecahan setengah. Yang sebelah kanan ini dibagi 2 sama besar. Yang berwarna biru ini sama besar dengan yang berwarna putih. Ini menyatakan pecahan setengah yang berwarna biru. Berarti kita centang. Sekarang pecahan 1/3 atau 1/3. Yang kiri anak-anak, yang kiri yang berwarna biru ini merupakan satu bagian dari 3 bagian yang sama. Ini sudah menunjukkan pecahan 1/3. Kalau yang sebelah kanan yang berwarna biru ini paling besar, tidak sama dengan yang lain. Ini tidak bisa, ketiganya harus sama besar. Jadi ini salah. Yang tepat yang sebelah kiri, kita centang. Sekarang pecahan 1/4 atau 1/4 anak-anak. Gambar yang sebelah kiri di sini yang berwarna biru ini merupakan satu bagian dari 4 bagian yang sama besar. Ini merupakan pecahan 1/4 yang berwarna biru. Sedangkan yang sebelah kanan bukan, karena yang berwarna biru ini satu bagian dari 4 bagian tetapi tidak sama besar. Sehingga yang kita centang yang sebelah kiri yang 1/4. Sekarang setengah lagi atau 1/2. Yang sebelah kiri satu bagian utuh dibagi 2 sama besar. Yang berwarna biru merupakan satu bagian dari 2 bagian yang sama. Sedangkan yang kanan ini yang berwarna biru satu bagian dari 2 bagian tetapi tidak sama besar, berarti bukan setengah. Yang kita centang yang sebelah kiri. Soal selanjutnya anak-anak di sini 1/3. 1/3 kita amati di sini anak-anak. Ini yang berwarna biru di sini satu bagian dari 3 bagian tetapi tidak sama besar. Ini yang berwarna biru paling besar, berarti bukan pecahan 1/3. Ibu lanjutkan yang sebelah kanan di sini. Ini yang berwarna biru ini merupakan satu bagian dari 3 bagian yang sama besar. Berarti ini pecahan 1/3 atau 1/3. Kita centang. Selanjutnya di sini yang sebelah kiri ini yang berwarna biru merupakan satu bagian dari 3 bagian yang sama besar. Berarti yang berwarna biru ini pecahan 1/3. Kita centang anak-anak. Yang sebelah kanan ini yang berwarna biru ini adalah satu bagian dari 3 bagian tetapi tidak sama besar. Yang berwarna biru paling besar, berarti tidak kita centang. Sekarang pecahan 1/4. Tampak di sini pada gambar yang berwarna biru ini adalah satu bagian
dari 4 bagian tetapi tidak sama besar. Yang biru kecil, yang putih ini juga kecil, tetapi putih-putih yang kanan di sini nih, 2 ini besar-besar, tidak sama besar. Tidak kita centang. Yang sebelah kanan, yang berwarna biru ini merupakan satu bagian dari 4 bagian yang sama besar. Sama besar anak-anak, berarti ini yang berwarna biru pecahan 1/4. Kita centang. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Gerak dasar tari kijang. Tampak pada gambar anak-anak, gerakannya berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk, pandangan lurus ke depan. Amati gambar anak-anak. Gerak selanjutnya adalah melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka. Posisi badan membungkuk. Amati gambar selanjutnya anak-anak, yaitu menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti pada gambar. Ayo mencoba anak-anak. Lakukan gerakan kepala, tangan, dan kaki seperti gambar di atas. Siswa dapat merangkai urutan gerak kijang atau menambah gerakan-gerakan lain yang sesuai gerakan kijang. Kegiatan bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa belajar mengenal pecahan setengah, sepertiga, dan 1/4. Nanti anak-anak bisa belajar bersama ayah bunda di rumah ini. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.